Nah ini kebetulan sudah, walaupun belum maksimal, cuman garisnya udah ketahuan. Ya ini nggak dipakai, nanti ada. Tapi nanti. Ya supaya ini konsentrasi gede dulu. Potong berarti. Ya. Jadi sisain satu aja ini, di sini nggak ada dulu. Kalau gedenya sudah mulai mungkin ya mendekati ideal, boleh dipotong. Jadi kalau ini sebenarnya kalau pemotongan jadi bisa dari sini tuh nanti potongan pertama ya. Jadi di dekat tegukan ini. Nah, nanti diulur lagi titik tumbuhnya dari mana, tinggal nyesuaiin, diturunin lagi. Iya. Cuman satu kali aja kalau menurut saya. Jadi kalau yang ini dipotong itu gedenya mungkin udah 70%. Nanya Pak, jadi kalau itu ada pengawasan, artinya kita butuh sebesar yang kita inginkan. Nah, untuk ideal pemotongan itu, maksudnya seberapa persen ya, atau 100% sesuai besar yang kita inginkan, atau lebih kecil dari yang kita inginkan? Nah itu biasanya sih sepertiganya Pak ya, sepertiganya. Jadi sekitar 70%-an lah. Itu juga nanti tergantung kita mau ngadain pemotongan itu berapa kali. Jadi kalau ini kan udah ada bekasnya pemotongan, lihat ini 1, 2 potong ya. Ini ada 2, cuman saya anggap 2. Jadi sekali lagi aja udah cukup. Nanti yang ada pemotongan lagi itu yang ranting. Oh ini udah. Jadi ini kita harus tahu bahwa ini adalah cabang. Ya. Cabang yang mau diekspos, cabang yang mau namanya mau diekspos, diperlihatkan sebagai kelebihan. Secara anatomi, secara tekukan dia harus jauh lebih bagus dari yang lainnya. Yang punya pohon punya miliknya Pak. Yang itu. Ini apakah bakal finishing seperti ini? Apakah ada ini Pak? Menurut Bapak ini Pak? Jadi banyak kemungkinan. Jadi kalau yang ini masih kita pertahankan sebagai expose root, saran saya ini yang dibuang, ini yang dipakai. Iya. Ini dibuang dulu aja ke sana dulu. Ini sih nggak masalah, nanti mau diulang lagi nggak apa-apa. Jadi ini bisa berada di sini itu nggak masalah nantinya mahkotanya, karena ini udah turun. Iya. Tuh tadi mana yang punyanya? Mau di ini. Sini Om, maju Om. Ini Mas, Jadi ini Mas, ini kan yang ditampilkan kalau saya lihat maunya expose root. Ya. Nah expose root ini cuman setengah karena udah diganggu oleh liukan ini sampai ke top flow-nya. Sebenarnya jangan sampai melebihi 50%. Jadi mungkin 25 atau 30 udah cukup. Supaya expose root-nya emang cocok bener gitu loh. Nah kemudian kalau ini tadi mau dibikin kayak twin, artinya yang cabang yang mau diekspos ini dijadiin semi cabang, artinya ukurannya harus sesuai, harus digedein dulu ini. Nah gedein itu nggak boleh ada ini, jadi cabang aja yang kita gedein, los, ranting nggak usah diurus dulu. Jadi nggak ada pengelosan double, supaya konsentrasinya tetap bagus. Jadi kalau ini kita kehendakin sampai di sini, ya mungkin di ini tadi pertama dipotong itu di sini, kurang lebih di sini. Jadi ini melewatin bibir pot mungkin ya di sini gitu, nggak terlalu turun jauh kayak gasket, nggak. Tidak melebihi bibir pot. Melebihi nggak masalah. Nah cuman yang ini itu masih banyak kemungkinan, banyak pilihan. Jadi bisa ini yang dibuang, dipotong di sini. Kalau kita masih pingin punya expose root, ini udah ketinggian. Jadi kalau kita bisa pindah ke sini, expose rootnya nggak keganggu dengan panjangnya, apalagi ini tekukan flow, ganggu yang ini. Itu terserah. Ya kita tinggal dibukain kawatnya aja. Kalau ini mau dipotong dari sini silahkan.
Gaji. Eksekusi. Bukan soal potong memotong, yang penting penjelasan saya udah bisa dipahamin apa belum gitu. Kalau masih belum harus tanya lagi. Motong gampang, nanti di rumah bisa. Sebelum dipotong Sambil dipikirin. ya. Ada yang mau nanya, monggo Mas. Ayo kita sambil apa nunggu itu yang digundulin. Pak, bertanya Pak. Itu kalau yang cabang dominan kan diturunin kan Mbak. Itu yang back belakangnya itu masih terpakai nggak? Yang bawah itu. Nah itu. Jadi dipakai atau nggak dipakainya itu bukan karena keberadaannya ini. Keberadaan ini memperindah tampilannya dia enggak. Kalau dia memperindah, posisinya dimanapun dipakai. Nah, tinggal yang kita perhatikan untuk jadi pertimbangan apa? Besarnya. Nah, ini kebetulan besarnya cukup, tapi posisinya di belakang nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma ininya aja. Nah, yang ini ganggu ini apa enggak? Nah, kalau ganggu ya ditiadakan atau dibelokkan kemana, terserah. Ingat, ruang bukan hanya kiri dan kanan, depan belakang adalah ruang yang boleh diisi. Kalau dikasih belakang dikit tuh Bisa, itu nggak masalah. Ini kan Mbak, dikasih ruang dikit ya. Betul, iya, itu nggak masalah. Sana kan kayaknya ketutupan yang mata utama kalau dia Jadi kalau umpamanya ini udah dipotong sini, keberadaan ini dua ini, jadi ini cabang masih ada ini ya. Nah, ini akan jadi pertimbangan lagi, maksud saya ini. Jadi keberadaan cabang ini ganggu besarnya ini enggak, ganggu tampilannya ini enggak. Nah, itu kita bisa lihat secara pasti kalau ini udah besar. Kalau menurut saya begitu ini udah besar, udah kira-kira 2 kalinya ini gedenya, ini jadi nggak perlu. Kalaupun toh perlu, ini cuma sedikit sebagai aksesoris saja. Jadi jangan diramein, pokoknya ini mau diekspos, di sini diramein, jangan sampai. Kita harus fokus. Ini yang diramein, ini bukan polos begini aja, nanti ini padat di sini ini. titik poinnya di panjangnya itu Mbak. Iya, makanya secara ukuran supaya karena ini diekspos, besarnya ya harus cukup mewakili sebagai sesuatu yang kita tonjolkan. Soalnya ini kalau posisi dia yang paling bagus. Sama ini Pak, maaf Pak, kalian nanya lagi ya. Nah kan ini flow, ini kan bagi kawan-kawan termasuk saya pembudidaya juga nih, kita membudidaya ekspos akar. Kalau kita lihat garis dari sini, jarak akar, kan flow ini putus di sini Pak. Nah sedangkan ini ada terusan di sini. Nah sekarang begitu kita lihat flow dari sini, di sini, hilang kan selesai, dia lari ke belakang. Tapi kalau arahnya di sini kan, nah kalau itu masalah nggak Pak? Bikinin alur di situ. Biar potong itu. Iya, jadi apa? Itu namanya jalurnya ini dari mana? Kan nggak kelihatan dari sini nih tambah-tambahnya. Biar kelihatan gimana caranya Pak? Ini di garis, dikerok gitu. Oh, iya. Tipisin. Iya, ini kan kalau ini kelihatan dari sini. Nah, ini kan dari sini. Nah, ini yang kita harus tahu. Itu biasanya kalau kita mau mastiin, ini kita kopek kelihatan garisnya masih ketutup oleh apa? Kulit mati yang tebal itu. Oh. Walaupun nanti kita juga tetap bisa bikin. Soalnya begitu kita gores, kalau ini apa sehat, ada sedikit pengelosan, dia nggak akan mati, malah ngikutin jalur yang kita bikin, yang kita mau. Jadi itu ngelawan serat, maksud saya. Serat pohonnya kita lawan, pohonnya mati enggak. Jadi ini kerjanya bukan ini aja, nanti di sini juga ngerjain kayak yang gores ini. Nah, seperti itu nanti diterusin. Biar sesuai dengan drama alamnya. Kan terkadang kan tangan kawan-kawan ini termasuk saya kadang-kadang suka kita buntu nih di cara pemahatan. Nah lebih bagus dipahat seperti apakah model ekosaka seperti ini biar lebih kesan dua kan model pemahatan apakah pakai cutter apakah pakai apa itu Pak? Sebenarnya apa aja, cuman kebutuhan kita ini adalah bikin jalur bukan bikin jinjinan, jangan salah ya. Nah itu goresan itu bikin alurnya itu yang utama. Nah alur itu kalau ini kita bikin melintir sampai sini ya udah melintir emang, jadinya dipelintir aja.
Nah, cuman pelintiran kalau yang sampai batang yang apa ini, yang jalur nggak jelas itu bahaya, itu aja. Itu kan putus ya Pak daun dari ini ya. Iya. Jadi nanti di TV di lapangan barang kelihatan ya Bang? Itu bisa kelihatan, makanya ini munculnya ini. Nah, ya itu kan ketutupan pada sini Pak. Bukan ketutupan ini karena masih apa numpuk di sini. Ini kalau digores, nanti iya pelintirannya akan kelihatan. Dibantu kulit pahat ya. Ownernya jadi mau gimana ownernya? Apa mau masih lanjut expose root atau apa nih? Itu nggak masalah. Nah, itu tadi yang penting ngerti dulu. Kalau eksekusi gampang silahkan. Yang penting kita sudah pahami permasalahan yang ada dalam pohon ini untuk dipakai kayak expose root, terus ada tekukan ekstrim itu kayak apa. Itu aja. Kalau itu udah dipahami, berarti kita udah ada kesimpulan, oh pohonnya ini harus pendek, harus tinggi, itu cabangnya harus berapa, selengkap kayak apa, kayak slanting apa kayak informal atau kayak buncit, itu terserah udah. Jadi kasusnya yang kita harus pahami, permasalahannya. Nah, jalan keluarnya itu akan ada, dengan sendirinya akan ada. Jadi kalau expose root itu enggak, kalau 55% itu malah kayak ketarik-tarikan dia ya. Emang iya, makanya jadi wagu di situ. Mending kita ini slanting apa-apa. Walaupun itu nggak masalah, yang penting yang hasil akhir yang kita tampilkan itu orang bisa terima. Kalau ini kan penjelasan istilahnya. Nah, hasil akhir yang bagus itu pasti bisa dijelaskan dengan rasional. Oh ya, saya Pak. Maaf ya nanya Pak ya, ngomong di sini Pak. Nanya lagi ya. Ini kan gerakan expose agar sederhana nih Pak ya. Flownya ya, set gitu ya. Ya enggak ekstrim mungkin lah ya. Nah, sekarang kan Bapak buat tekukan ekstrim ya. Nah, dengan gaya lingkungan informal seperti ini, kita buat tekukan ekstrim melawan drama alam nggak itu Pak? Makanya ada goresan itu Mas. Goresan itu. Akarnya boleh lurus, tapi kalau apa di batangnya nanti ada guratan yang bisa mengesankan dia melintir. Oh, jadi kita iya, ya? Iya. Jadi itu menambahin poin. Nah, waktu kita program kita juga harus terutama untuk expose root ya. Akar itu kita harus olah arahnya, pelintirannya, posisinya, gede kecilnya. Kontrol ya. Iya, begitu udah segede gini udah harus kontrol. Nah, kalau masih kecil kita bikin istilahnya itu prediksi. Pakai aja semuanya dulu. Jadi akar yang disebut expose root nggak selalu akarnya harus kempel. Jadi ada yang mungkin nyilang atau apa ya, emang begitu kalau dari alam. Gitu. Iya. Rapi gitu ya. Kalau rapi malah kurang bagus. Kalau rapi itu tantangannya cuma nuain pohon aja, Mas. PR-nya. Jadi gerak kita udah nggak bisa rubah, nggak bisa kita tonjolkan lagi. Sama ini juga Pak, nanti sekarang contohnya gini Pak. Kan kalau Bapak tuh udah desain, saya lihat mustam Bapak tuh, kebetulan alhamdulillah udah di Lampung Selatan Pak ya, mustam yang dari biji. Kan ada barangnya dari Bapak. Nah, terus tekukan-tekukan punya Bapak itu kan ekstrim tuh. Tapi saya lihat itu walaupun untuk ekstrim, tapi dia nggak tabrakan Pak. Ruang dimensinya itu ketemu gitu loh Pak, sat-satannya. Nah, itu cara belajarnya gimana Pak? Biar kita bisa buka ruang dimensi. Kita kan ekstrim nih, nggak bisa kayak tapi ketika mudah dia nggak ngubah gitu Pak. Dia sat-satannya ada. Makanya itu kita butuh prediksi. Jadi itu sebenarnya juga jam terbang Mas. Cuman kalau secara teori banyak orang yang bikin bonsainya menang best 10 mungkin best in show, tapi percabangannya nggak enak. Menang tua aja Pak ya? Ya bisa jadi begitu. Jadi banyak ruang yang dipakai itu cuman kiri dan kanan. Dan itu kalau udah dilakukan gitu, dimensinya nggak akan bagus, nggak akan maksimal. Jadi itu kalau tekukan dimensi, tekniknya tergantung jam terbang Pak ya? Jam terbang. Nah, kita juga harus berpikir. Nggak bisa ada contoh secara ini lah Pak ya? Nggak bisa dijelaskan secara teori kalau itu. Nggak bisa, itu jam terbang. Cuman itu harus dikuasai. Jadi contoh gampangnya kayak ini yang mau kita expose apa? Bagian mana? Ya udah itu yang diolah.
Jangan yang lain itu kita olah juga, malah ganggu. Jadi fokus itu perlu. Jangan takut salah. Mungkin nanti setelah kita belajar banyak pengetahuan, itu kita sering praktek. Praktek itulah yang membuat kita menambah jam terbang. Jangan takut gagal. Saya juga banyak yang gagal istilahnya. Dari gagal itulah kita banyak belajar. Jadi saya bikin pohon jadi satu bagus, kalau bagus. Mungkin saya bikinnya bukan satu, ada beberapa, cuman yang lainnya gagal. Iya. Kalau ini Pak, kalau untuk mahkota sendiri, ini kan yang satu turun ke bawah, yang atas itu nggak ngikutin arah yang satunya. Itu kalau cukup ruang, Pak. Jadi kalau makanya ini nanti saya bahas itu, bisa nanti saya jelasin lagi setelah digundulin. Jadi beberapa kasus yang kalau di kontes itu mungkin saat itu yang terbaik, Pak. Tapi kalau salah benar saya bisa jelaskan. Tapi kalau juri nilai ya itu emang yang terbaik, itu juga sah, Pak. Iya, itu masih baku istilahnya. Kalau kita nilai best in show di setiap pameran, mungkin hasilnya nggak akan sama. Tergantung kualitas. Iya, emang begitu. Itu nggak masalah itu. Bukan jurinya nggak ngerti, karena mungkin ada persaingannya di mana yang lebih ketat. Nah ini sementara kalau menurut saya sih sudah jelas kalau menurut saya, cuman kalau belum jelas ya nanti dilanjutin lah supaya itu bisa kita bahas juga. Nah ini bisa digeser dulu. Pada satu dimensi. Satu frekuensi. Oke teman-teman, tadi di sesi pertama kita udah bahas tentang expose root ya. Kebetulan bahannya di sini adalah bahan dari budaya teman-teman di Lampung Timur, itu keren banget. Di sini mobil budaya lalu Taiwan. Nah, dengan penjelasan tadi Mbak Luti ya, dari panjang kali lebar terus atraktif itu, dan teman-teman banyak yang respon dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah sebenarnya kalau kita simpulkan, Mbak Luti itu menyampaikan bahwa ini bukan masalah soal potong atau tidak, atau potong-potong, tapi kita pahami dulu konsep atau ya hal yang disampaikan oleh Mbak Luti, sehingga nanti bisa dipertimbangkan oleh ya punya pohon apakah akan dilanjutkan atau mungkin ide yang lain. Silakan mau dipakai. Nah kalau yang tadi mau bilang expose root ya jangan sampai lebih dari 50% tingginya, karena nanti karakter yang mau di expose root kan juga itu expose root gitu. Sama kalau mau bikin film itu kan tergantung judul ya kan. Judul misalnya apa namanya, judulnya film itu yang lagi heboh sekarang ya kan. Oke, sahabat bonsai Shopee Indonesia. Ini season 1 ya untuk mengupas padu. Ini ya expose root ini tadi sudah selesai. Nanti kita break dulu untuk istirahat dan sholat maghrib. Nah nanti ya jangan lupa kalau kita ingin tahu bonsai lebih banyak ya panteng di channel Lambe Melali sama Bonsai Sufi Indonesia. Betul. Oke, kalau kita lanjut sesi 2 itu berarti pukul 7.15 ya. 7.30. Sama kalau kita 7.30 kan datangnya jam 8. Oh iya. Jam 7 ya. 7.15 ya. Dan datang jam 7. Belum tahu semua. Oke, kalau begitu sesi pertama ini kita tutup dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah datang, juga yang baru datang. Jangan khawatir, masih lanjut. Nanti Mbak Lupi, Pak Lupi akan memberikan materi-materi di sesi berikutnya. Sekarang kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam kembali. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Lampung Timur. Menyala. Lampung Timur menyala ya. Om Lambe
slogan BSI, Bonsai Sufi Indonesia. Oh iya, kebetulan tadi ini muncul di apa? Tiba-tiba, orangnya ngomong tadi kan udah iya. Wih itu dulu terkesima ketika di Pamas, Bandung, Bali, jadi nggak semua. Wih, bagus semua ya di situ lah. Nah tadi karena ini Bonsai Sufi Indonesia, terus saya kebetulan saya lempong sama Pak Haji. Bismillah. Alhamdulillah. Tadi kalau saya lihat Bonsai Sufi Indonesia, langsung kita sama-sama bilang Alhamdulillah.